Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aldi Triboyo Aji dengan nomor induk mahasiswa 2019-210666. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu berkaitan dengan akuntansi rekening giro valuta rupiah. Nah, rekening giro sendiri menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya ini dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, atau alat perintah pembayaran lainnya. Nah, dari definisi ini jelas bahwa rekening giro merupakan dana yang dimiliki oleh nasabah yang penarikannya ini dapat dilakukan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan kepada pihak bank dengan menggunakan sarana pembayaran seperti cek, bilet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Nah, giro merupakan salah satu produk bank yang merupakan simpanan dana masyarakat pada bank dengan harga yang murah dibandingkan dengan lainnya yang dimiliki oleh bank. Setiap rekening giro akan memperoleh nomor account, di mana setiap terjadi transaksi terhadap rekening giro atau dicatat oleh petugas bank, dan setiap akhir bulan akan dilaporkan kepada nasabah giro dalam bentuk rekening koran. Kemudian sifat-sifat rekening giro yaitu giro adalah merupakan hutang jangka pendek bank yang harus disajikan dalam hutang lancar. Nah, setiap kali terjadi mutasi pertambahan rekening giro, nasabah akan dibukukan di sebelah kredit. Dan setiap kali terjadi pengurangan rekening giro, nasabah akan dibukukan di sebelah debit. Nah, dengan demikian saldo normal rekening giro adalah sebelah kredit. Apabila saldo suatu rekening giro nasabah berada pada sisi debit, maka rekening tersebut bersaldo negatif yang lazimnya dalam dunia perbankan dikenal dengan saldo merah atau terjadinya overdraft. Nah, dalam terjadi saldo negatif, maka kepada pemegang giro tidak dapat lagi menarik dananya dan kepadanya tidak akan memberikan bunga atau jasa giro, melainkan akan dibebankan dengan sejumlah biaya atau beban bunga yang harus dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan. Nah, biaya bunga tersebut memperbesar saldo debit rekening giro yang bersangkutan. Kemudian pada rekening ini diuraikan secara rinci mutasi-mutasi yang terjadi selama bulan laporan. Untuk mutasi yang terjadi pada rekening giro ini dapat dibagi dalam dua jenis. Jenis yang pertama adalah mutasi debit. Nah, mutasi debit ini mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Misalnya, seperti penarikan tunai dengan menggunakan cek, pembebanan biaya dan administrasi bulanan, maupun pembebanan buku cek atau bilet giro. Kemudian yang kedua ada mutasi kredit. Nah, mutasi kredit ini mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana, misal setoran clearing, setoran tunai, dan pembebanan pemberian jasa giro. Untuk pembukuan transaksi giro, transaksi giro ini dibukukan oleh satu bank dapat terjadi dari peristiwa seperti setoran nasabah, baik tunai maupun clearing. Setoran dari transfer, pemindahan bukuan karena clearing atau transfer, penarikan tunai atau clearing, kemudian penambahan karena jasa atau bunga giro, pembebanan karena amanat nasabah, dan lain-lain. Untuk jenis-jenis rekening giro sendiri, yang pertama ada rekening giro perseorangan. Contohnya seperti nama-nama pribadi, kemudian seperti giro toko, UD, bengkel, dan lain-lain. Kemudian juga ada rekening giro badan usaha seperti FA, CV, PT, dan yayasan. Dan juga ada rekening giro gabungan atau joint account seperti rekening atas nama beberapa orang atau beberapa badan. Kemudian untuk biaya-biaya yang melekat pada produk. Yang pertama ada biaya materai untuk pembukaan rekening, kemudian ada biaya administrasi bulanan, kemudian ada biaya untuk setoran tolakan warkat clearing, kemudian ada biaya apabila rekening ditutup, dan pajak atas jasa giro sesuai peraturan yang ada. Kemudian untuk sistem perhitungan jasa giro ini dapat dilakukan dengan cara berdasarkan saldo terendah. Dengan cara ini, jasa giro ini dapat dihitung dengan memperhatikan saldo terendah dan mutasi giro yang terjadi dalam satu bulan.
Kemudian dikalikan dengan suku bunga bulanan yang telah ditetapkan bank, dan pembukuan langsung dibukukan atas keuntungan nasabah yang bersangkutan. Kemudian ada jasa giro dihitung berdasarkan lamanya saldo mengendap. Nah, dengan cara ini jasa giro ini dihitung atas setiap saldo yang terjadi dari dan mutasi giro dalam suatu bulan dengan memperhatikan lamanya setiap saldo mengendap. Dan yang terakhir ada jasa giro dihitung berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan. Nah, oleh karena itu dari pihak bank dicatat debit rekening, beban bunga giro, dan kredit rekening giro nasabah yang bersangkutan. Terima kasih, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Randityo Putra Andriono dengan NIM 2019-210-692. Pada presentasi di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jangka berlakunya suatu produk. Yang pertama ada sesuai permintaan nasabah. Jadi, nasabah bisa meminta jangka waktu berlakunya sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian yang kedua, ada rekening nasabah yang ditutup karena cek kosong atau terkena blacklist. Bisa kita simpulkan bahwa nasabah yang masuk ke dalam daftar hitam atau ceknya kosong bisa ditutup rekeningnya karena nasabah terkena blacklist, tidak segera melunasi utang kreditnya. Kemudian yang ketiga ada ditutup oleh bank karena bersaldo minim. Yang keempat, nasabah meninggal dunia. Kemudian yang kelima, ditutup atas permintaan pengadilan atau permintaan pemerintah. Jadi, ditutup atas permintaan pengadilan atau pemerintah karena nasabah tersebut melakukan tindakan kriminal sehingga pemblokiran rekening dilakukan oleh Polri atau jaksa sesuai persetujuan Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pendebetan rekening giro. Pertama ada media cek. Seperti yang kita tahu, cek adalah surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada pihak bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada cek tersebut. Kemudian yang kedua ada biljet giro. Biljet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada pihak bank untuk memindahkan sejumlah uang atau dana pada bank sesuai yang tercantum dalam biljet giro. Kemudian yang ketiga ada pendebetan rekening lainnya. Contohnya pembebanan jasa administrasi, kemudian pendebetan setoran jaminan, kemudian pembebanan produksi kredit dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cek. Yang pertama, ada cek atas unjuk. Cek atas unjuk ini, seperti yang kita tahu, adalah cek yang di dalamnya tidak ada nama penerima, sehingga siapapun dapat mencairkannya. Kemudian yang kedua ada cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana, sehingga bank akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Yang ketiga ada cek silang umum. Cek silang umum ini adalah cek yang garis silangnya tidak memuat suatu petunjuk atau dicantumkan tulisan apapun. Dan yang terakhir adalah cek silang khusus
yaitu cek yang di antara garis silangnya dimuat dan dicantumkan atas suatu bank. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan Lukman dengan NIM 2019-210076. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pengkreditan rekening giro. Yang pertama itu ada media slip setoran. Contohnya seperti setoran clearing. Media pengkreditan yang dilakukan oleh bagian giro, bukan oleh bagian lain. Clearing merupakan jasa lain di antara jasa-jasa pengiriman uang yang terdapat dalam bank. Clearing sebagai salah satu media yang dapat membantu para pelaku bisnis dalam usahanya untuk mengirimkan uang maupun menerima uang dari rekan bisnisnya. Selain itu, clearing juga dapat mengirimkan uang yang biasanya diterima dengan waktu cepat dari satu orang ke orang lain, dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, pelaksanaan clearing selalu melakukan pengembangan mengikuti kondisi perekonomian suatu negara. Yang kedua, ada media pengkreditan rekening giro itu dari slip kredit rekening yang diterima dari bagian lain. Contohnya seperti CN masuk, transfer masuk ke rekening giro, atau dropping kredit ke rekening giro. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan jasa giro. Jasa giro adalah salah satu sumber dana bank. Jasa giro pada prinsipnya merupakan bunga yang diberikan oleh bank kepada giran atas sejumlah saldo gironya yang mengendap di bank. Tingkat bunga tersebut relatif lebih kecil dibandingkan dengan jenis bentuk-bentuk simpanan yang lainnya. Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tapi semata-mata hanya dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Setiap dana yang disimpan di rekening giro akan memperoleh balas jasa dari bank berupa bunga besar kecilnya. Jumlah bunga atas jasa giro yang akan diterima dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Artinya bunga dihitung dari saldo sisa terendah dalam bulan yang bersangkutan setiap bulannya. Selain metode saldo terendah, ada pula bank yang menggunakan metode saldo rata-rata atau saldo harian. Ya, umumnya ada 3 metode penghitungan dalam melihat jasa dari rekening giro ini ya. Yang pertama itu ada berdasarkan saldo terendah, yang kedua berdasarkan saldo harian rata-rata, yang ketiga berdasarkan saldo berjenjang atau progresif. Sedangkan untuk rumus penghitungan jasa giro ini sendiri adalah bunga sama dengan nominal dikali rate kali harga bunga dibagi 365. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat penutupan rekening giro. Yang pertama ada nasabah tercantum dalam blacklist BI, yaitu ketika seseorang tercantum dalam blacklist BI, para nasabah itu bisa mengajukan atau para pihak yang bersangkutan bisa menuntut rekening nasabah tersebut untuk ditutup. Yang kedua, menarik cek atau BI kosong 3 lembar dalam masa 6 bulan atau 1 lembar senilai 1 miliar. Yang ketiga, rekening tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal atau akan otomatis ditutup dengan bank kalau seperti itu. Yang keempat, bank menerima perintah dari kantor pusat atau BI karena nasabah terlibat kasus kejahatan, seperti semisal pada rekening nasabah tersebut melakukan penipuan terhadap rekan bisnisnya maupun orang lain ya, seperti penipuan sejumlah uang yang sangat besar terkait dengan bisnis yang terlibat. Itu nasabah yang dirugikan bisa melaporkan kepada pihak bank dan untuk menuntut rekening tabungan nasabah yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Yang kelima, nasabah kehilangan cek atau BG yang belum digunakan dalam jumlah banyak. Yang keenam, bisa menutup rekening jika atas kemauan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.